When it comes to you and me, I don't want this to be. Drama Korea The Queen Who Crowns episode 3 dan 4, check this out. Episode ini dibuka dengan insiden di mana ayah Raja Taejong melempar bola logam misterius selama pertemuan kerajaan, menciptakan suasana tegang. Ratu Wongyong dengan sigap melindungi raja, dan para pengawal istana segera mengamankan area tersebut. Setelah situasi terkendali, raja menghadapi ayahnya, menuntut penjelasan atas tindakan tersebut. Ayahnya menuduh raja merebut takhta yang seharusnya untuk putra mahkota yang telah wafat, kakak Raja Taejong. Ratu Wongyong mencoba menengahi, memperingatkan bahwa permusuhan ini dapat merugikan keluarga kerajaan dan kerajaan secara keseluruhan. Namun ayah raja tetap keras kepala, meremehkan prestasi raja dan menyebutnya tidak layak untuk posisi tersebut. Marah, Raja Taejong memutuskan untuk mengurung ayahnya di kamar istana, melarangnya bergerak bebas di Joseon. Sementara itu, Chae Ryong, salah satu selir raja, bertekad untuk mengamankan posisinya di istana dengan berusaha mengandung anak raja. Dengan bantuan seorang dayang senior, ia menjalani ritual menyakitkan yang diyakini dapat meningkatkan kesuburan. Di sisi lain, Yongsil, selir favorit raja, merasa cemas dengan perasaan raja yang masih tertuju pada ratu. Ia diam-diam memperoleh bubuk khusus yang dimaksudkan untuk memperdalam kasih sayang raja padanya. Ratu Wongyong terus menjalankan tugasnya, memeriksa para pangeran dan pendidikan mereka. Dalam percakapan tegang dengan raja, ia menegaskan bahwa upaya untuk menurunkannya dari posisi ratu tidak akan berhasil, karena dialah yang melindungi raja dan takhta. Raja, tersinggung oleh kepercayaan diri ratu, merasa terpojok oleh pertanyaan tajamnya mengenai ketidakamanannya. Malam itu, raja mengunjungi Chae Ryong sesuai perjanjian mereka. Chae Ryong, meskipun waspada, mengungkapkan bahwa ratu baru-baru ini bertemu dengan saudara-saudaranya, namun ia menyembunyikan detailnya. Saat raja tertidur, Chae Ryong yang ingin mendekatkan diri namun takut membuatnya marah, menghiburnya ketika raja mengalami mimpi buruk tentang masa kecilnya yang traumatis. Keesokan harinya, Chae Ryong mengunjungi ratu yang sedang berlatih pedang. Ia mengakui telah berbagi informasi dengan raja namun memastikan kesetiaannya pada ratu. Ratu, senang dengan kejujurannya, mulai merencanakan langkah selanjutnya. Sementara itu, ketegangan politik meningkat saat para pejabat memperingatkan raja tentang ancaman dari dinasti Ming. Mereka mendesak raja untuk membujuk ayahnya, mantan penguasa dengan koneksi ke istana Ming, untuk menunda permusuhan sementara Joseon memperkuat pertahanannya. Malam itu, raja dengan enggan meminta ratu untuk berbicara dengan ayahnya, mengetahui hubungan rumit namun dekat antara mereka. Namun, insinuasi raja bahwa hubungan mereka mungkin tidak pantas membuat ratu marah. Menahan amarahnya, ratu setuju dan bertemu dengan mantan raja keesokan harinya. Namun ia malah mempertanyakan kemampuan Taejong memimpin. Ratu membela suaminya, menekankan pentingnya persatuan untuk stabilitas kerajaan. Ia memohon agar ayah raja menggunakan pengaruhnya untuk memberi waktu bagi Joseon. Namun ia malah mempertanyakan kemampuan Taejong memimpin. Ratu membela suaminya, menekankan pentingnya persatuan untuk stabilitas kerajaan. Percakapan mereka terputus oleh kedatangan Raja Taejong, yang menuntut mengetahui niat sebenarnya ayahnya. Jawaban mantan raja sangat mengejutkan. Ia menginginkan kematian Taejong. Dalam episode 4 dari The Queen Who Crowns, terdapat adegan yang menyoroti ketegangan antara Raja Taejong dan Ratu Wongyong terkait malam penyatuan kerajaan. Setelah konflik sebelumnya, Ratu Wongyong merasa enggan untuk melaksanakan tugas kerajaan tersebut. Namun karena tekanan protokol istana, dia setuju untuk melanjutkannya. Selama proses tersebut, Ratu diharuskan mematuhi aturan ketat, termasuk tidak menyentuh raja atau mengeluarkan suara, meskipun mengalami ketidaknyamanan. Situasi ini semakin memperlihatkan keretakan dalam hubungan mereka, dengan raja menggunakan kesempatan tersebut untuk menegaskan dominasinya, yang akhirnya mendorong ratu untuk meninggalkan ruangan. Yongsil, yang sebelumnya dikenal sebagai selir yang taat dan penuh kebijaksanaan, tiba-tiba menjadi sasaran rumor pemberontakan. Tuduhan ini berasal dari laporan palsu yang dibuat oleh pihak tertentu yang ingin menjatuhkannya. Para menteri yang terpengaruh oleh rumor ini mulai menekan raja untuk segera mengadili Yongsil. Raja, yang masih percaya pada kesetiaan Yongsil, memutuskan untuk menyelidiki sendiri kebenaran di balik tuduhan tersebut. Namun, ia menghadapi dilema karena tekanan dari para bangsawan yang menuntut keadilan segera. Di adegan terakhir Yongsil ingin menemui ratu, tetapi ratu tidak menghendakinya. Yongsil memohon maaf namun sang ratu tidak memperdulikannya. Yongsil menyatakan dirinya tidak bersalah dan tidak mengetahui apapun.
Di saat yang bersamaan Raja Taejong mengunjungi Ratu dan meminta pengampunan untuk Yongsil sang selir. Yongsil pun memasuki ruangan Ratu Wongyong. Raja mengatakan, jika Yongsil sang selir hanya menambah tekanan dalam keluarga kerajaan, maka aku akan membunuhnya, jawab sang raja. Raja pun mengambil pisau yang ada di pakaian Ratu dan langsung membunuh Yongsil dengan tangannya sendiri. Dan cerita pun berakhir. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Thanks for watching Bulan Cinta.